Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang fleksibel, bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan media. Nah, saat ini sudah banyak media online yang bisa dimanfaatkan oleh para kawula muda untuk belajar atau kuliah di Universitas Terbuka. Karena itu, mari segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya di alamat kampus CUNER Mulyorejo, Surabaya. Tentukan masa depan belajar mandiri di mana saja, kapan saja bersama Universitas Terbuka Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kita kembali lagi di Dialog Terbuka bersama dengan Universitas Terbuka. Dan pemirsa, pada tanggal 7 Desember 2021, UT telah menerima surat dari Mendikbudristek di mana hal ini mengenai persetujuan Universitas Terbuka menjadi PTN Badan Hukum. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa saat ini tinggal menunggu adanya payung hukum pemirsa yang berupa peraturan pemerintah untuk operasional UT secara penuh sebagai PTNBH. Nah, lantas apabila nantinya UT sudah menjadi PTNBH secara resmi begitu, kira-kira apa ya perubahan yang akan terjadi pada UT? Karena kita semua tahu bahwa UT saat ini sudah menjadi salah satu universitas yang menjadi media pendidikan dengan segala kemerdekaannya. Merdeka dalam hal waktu, merdeka dalam memilih jurusannya, merdeka dalam hal pengerjaan tugas-tugas dan lain sebagainya. Banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh UT. Nah, pada saat nanti apabila payung hukum sudah mulai ada, nah kira-kira apa nih terobosan-terobosan yang akan bisa kita dapatkan dari UT? Untuk itu kita akan membahasnya dalam kesempatan kali ini. Yang pertama bersama dengan Wakil Rektor 4 Universitas Terbuka, Bapak Rahmat Budiman, MHum, PhD. Pak Rahmat, apa kabar? Terima kasih, alhamdulillah sehat. Senang bisa bergabung bersama dengan kami. Nah, banyak nih yang akan kita bahas tentang UT kali ini ya. Baik. Dan tentu saja bersama dengan Direktur UT Surabaya. Wah, ini kayaknya kita udah langganan, udah sering sekali ngobrol sama beliau. Beliau adalah Dr. Hajah Suparti, MPD. Bu Parti, apa kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Pinky. Senang sekali, Ibu selalu seger ya kalau ngeliatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bahas mengenai ini kabar istimewa. Sebenarnya kita sudah dengar dari beberapa saat yang lalu. Nah, sekarang ini prosesnya sendiri sudah sampai sejauh mana Pak? Proses pengajuan PTNBH. Ya. Jadi saat ini draftnya atau peraturan pemerintahnya sudah di meja Presiden. Kita sedang menunggu Bapak Presiden membubuhkan tanda tangannya di peraturan pemerintah UT PTNBH. Mudah-mudahan kita berdoa kepada pemirsa mahasiswa UT yang ada dimanapun yang menyaksikan acara ini, kita mohon doanya supaya PP itu segera bisa ditandatangani dan UT secara resmi menjadi PTNBH. Baik, mungkin kita bisa review sekali lagi karena mungkin banyak di antara pemirsa yang bertanya-tanya. PTNBH, mungkin singkatannya udah jelas, kita tahu PTN Badan Hukum. Betul. Nah, tapi sebetulnya maknanya sendiri itu apa? Jadi dengan PTNBH itu perguruan tinggi memiliki keleluasaan dalam pengelolaan akademik dan administratifnya. Akademiknya misalnya bahwa perguruan tinggi dapat membuka dan menutup program studi dengan cepat. Artinya cukup dengan SK Rektor kita bisa membuka program studi. Kalau selama ini prosesnya sedikit berliku, tapi dengan PTNBH kita bisa membuka program studi misalnya atas permintaan masyarakat, kemudian kita melihat peluangnya memungkinkan untuk dibuka, maka Rektor akan membentuk tim untuk menyiapkan segala sesuatunya. Ketika kita siap, Rektor mengeluarkan SK pembukaan program studi baru, maka besoknya sudah kita bisa membuka dan menerima mahasiswa baru. Kemudian terkait dengan keuangan, kita Universitas Terbuka dan perguruan tinggi PTNBH lain itu mempunyai keleluasaan dalam mengatur keuangan, menentukan unit cost untuk kegiatan-kegiatan itu juga dengan SK Rektor. Itu salah satu dua kemudahan yang kita peroleh dengan PTNBH.
dua hal itulah yang menurut kami sangat penting dan penting kita tonjolkan, karena keluasan akademik kita bisa buka akademik program studi baru sehingga masyarakat yang membutuhkan ilmu-ilmu terapan yang baru kita bisa buka. Nah baik, kalau kita bicara tentang PTNBH, kita tahu ya bahwa UT ini termasuk salah satu solusi dari banyak keterbatasan yang mungkin Betul. didapatkan bagi siapapun yang ingin untuk bisa menempuh pendidikan begitu. Nah sebetulnya latar belakangnya apa? Apakah selama ini UT dirasa memiliki banyak keterbatasan untuk membuka jurusan baru, program baru, ataukah mungkin dari hal finansial, apakah sekarang ini UT dianggap masih berkisar dengan mungkin biaya yang masih cukup mahal begitu untuk para mahasiswanya, sehingga harus diupayakan secepat mungkin nih untuk bisa dalam bentuk PTNBH? Baik, jadi UT ini adalah salah satu solusi yang ditawarkan pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Saat ini Universitas Indonesia itu sangat ketinggalan jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Filipina. Kita masih di kisaran 31, sekian angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Nah, satu-satunya jalan untuk meningkatkan angka partisipasi kasar itu adalah melalui universitas terbuka, karena UT itu tidak mewadahi mahasiswa dalam ruang-ruang kelas. Artinya bisa masif. Dengan status PTNBH, maka kita universitas terbuka akan semakin memiliki kemudahan dalam pengelolaan akademik tadi. Sehingga ketika kita melihat ada peluang di masyarakat, calon mahasiswa membutuhkan program studi baru, kita bisa buka, sehingga dengan bertambahnya jumlah mahasiswa, angka partisipasi kasar itu bisa meningkat. Kemudian tentu di lain pihak juga universitas terbuka menyadari bahwa selama ini ada kita katakan bahwa ada keleluasan yang kurang dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan akademik, sehingga kita mendorong menjadi PTNBH. Dan sebenarnya ini adalah tantangan yang diberikan oleh pemerintah kepada universitas terbuka. Baik, berarti sebetulnya banyak sekali harapan untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya setelah sudah dalam bentuk PTNBH. Nah sekarang ke Bu Parti. Ibu, ini kan PTNBH sudah sangat dinanti-nantikan begitu ya. Untuk UT wilayah Surabaya sendiri, karena Ibu kan membawahi untuk yang wilayah Surabaya. Apa yang paling diharapkan dengan adanya payung hukum untuk PTNBH itu nantinya untuk Universitas Terbuka Surabaya? Alhamdulillah Mbak Pinky dan pemirsa CTV yang berbahagia. Alhamdulillah Surabaya itu kan termasuk provinsi besar ya. Dan di Jawa Timur kan ada 3, Surabaya, Malang, dan Jember. Nah, Surabaya itu di antara 3 itu memang yang paling banyak wilayahnya. Berapa banyak Ibu? 18 kabupaten kota. Oh, 18 Jadi Jawa Timur wilayah utara ini wilayah Surabaya. Jadi Madura, semua Madura ikut Surabaya. Kemudian Surabaya, Sidoarjo ke barat sampai Ponorogo, Magetan, ke utaranya Tuban, Bojonegoro sampai ke timur. Itu wilayah Surabaya. Nah, karena jumlah mahasiswa kami juga termasuk besar ya, kami urutan kedua setelah Jakarta, dan alhamdulillah yang registrasi ke Surabaya kemarin 23.000 kurang 15 orang. Kemarin jadi itu maksudnya semester apa? Ini, semester 22.2 semester ini. 23.000 kurang 15 orang. Kurang 15 orang, berarti 15 orang lagi baru genap. Iya. Disegerakan. Insya Allah. Jadi kami berharap nanti kalau misalnya PTNBH kan kami bisa, sekarang ini kan ada pariwisata, tapi karena izinnya hanya untuk UPBJJ tertentu saja, Surabaya belum bisa buka. Padahal kami punya dosen pariwisata, gitu, pariwisata dosennya luar biasa, tapi karena prodinya belum boleh dibuka, ya kami tidak membuka dulu. Sehingga harapan kami kalau nanti menjadi PTNBH, nanti begitu dibuka untuk satu PBJJ, insya Allah yang lain sudah bisa ikut dibuka. Sehingga nanti kan nggak usah izin kementerian lagi ya. Kan jadi ini prosesnya cukup lama ya Bu, sebetulnya kalau kita belum masuk dalam bentuk PTNBH itu tadi ya. Berarti dengan kata lain prosesnya harus ada izin dulu sampai kementerian, baru kemudian nanti approval, dan itu turunnya juga mungkin bertahap. Betul. Karena ini kan sementara ini baru 5 yang boleh buka S1 pariwisata, tidak termasuk Surabaya. Sehingga ketika ada masyarakat yang ingin, Bu, saya ingin ke S1 pariwisata, belum boleh karena Surabaya belum mendapat izin. Karena kan sekarang izinnya harus ke kementerian, sehingga kan lama. Harapan kami nanti kalau sudah PTNBH, proses yang panjang itu akan terpotong gitu ya, sehingga cepat kalau ada masyarakat ingin kuliah jurusan yang
sudah dibuka di UT, nanti UT Surabaya juga diizinkan. Harapan kami begitu. Berarti memang sebetulnya banyak sekali kemudahan yang akan bisa didapatkan, kemudahan dalam hal yang positif ya. Apabila nanti PTNBH untuk UT sendiri ini sudah ada bentuk payung hukumnya. Jadi mudah-mudahan bisa segera, karena sekarang sudah berproses dan berarti sudah sekitar berapa persen lagi baru kemudian. Ini kan banyak permintaan vokasi ya Pak. Banyak permintaan vokasi. Jadi jurusan SMK itu kan banyak yang karena vokasi. Karena kami belum punya, ya kami nggak bisa. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi pemirsa, dan nanti di segmen berikutnya saya juga akan menginformasikan bagaimanakah caranya supaya Anda bisa turut untuk berinteraksi bersama dengan para narasumber kita. Apakah Anda adalah mahasiswa dari UT, ataukah Anda alumnus UT yang ingin melanjutkan kembali, ataukah justru Anda belum pernah masuk di UT tapi ingin untuk bisa tahu lebih banyak, mungkin Anda sendiri mau mendaftarkan diri dan ada program spesial apakah dari UT. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami tentunya dalam Dialog Terbuka bersama Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang fleksibel, bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan media. Nah, saat ini sudah banyak media online yang bisa dimanfaatkan oleh para kawula muda untuk belajar atau kuliah di Universitas Terbuka. Karena itu, mari segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya di alamat kampus CUNER Mulyorejo, Surabaya. Tentukan masa depan belajar mandiri di mana saja, kapan saja bersama Universitas Terbuka Surabaya. Pemirsa, kembali lagi masih di Dialog Terbuka bersama dengan Universitas Terbuka. Dalam kesempatan kali ini pemirsa, kita masih bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Wakil Rektor 4 Universitas Terbuka, ada Bapak Rahmat Budiman, M.Hum PhD, dan tentu saja Direktur UT Surabaya, yaitu Dr. Hajah Suparti, MPD. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa saat ini ada yang sedang dinantikan oleh UT, yaitu payung hukum untuk UT menjadi PTNBH, dan itu sekarang sudah dinantikan karena apa? Karena prosesnya sudah berjalan sejak akhir tahun 2021 pemirsa. Banyak sekali harapan pada saat nanti sudah resmi menjadi PTNBH. Nah, ada satu pertanyaan juga. Nanti kalau sudah jadi PTNBH, tadi kan juga salah satunya adalah masalah kemerdekaan tentang pengelolaan keuangan. Apakah ada dampaknya dengan biaya dari para mahasiswa yang mau masuk ke UT? Ya, baik, memang ini isu yang sering diangkat oleh mahasiswa. Di beberapa kesempatan ketemu dengan mahasiswa sering menanyakan apakah SPP-nya naik gitu. Kami bisa pastikan bahwa dengan PTNBH SPP akan tetap sama, tidak akan kenaikan. Perlu diketahui buat pemirsa semua bahwa SPP di UT itu kan satu SKS-nya ada yang mulai 35.000 sampai 60.000. Nah, kita pastikan dengan status PTNBH karena kita mengelola mahasiswa yang sangat banyak, kita pastikan bahwa mahasiswa tidak akan kita bebani dengan kenaikan SPP. Nah, ini Warek 4 loh yang ngomong. Jadi tidak akan dibebani dengan kenaikan SPP. Betul. Karena mungkin ada ketakutan ya dari mahasiswa, karena ada mungkin universitas yang lain yang akhirnya sudah ada payung hukum untuk PTNBH terus SPP-nya nambah. Tapi kalau di UT ada sebuah jaminan? Ada sebuah jaminan karena begini, kita kan mahasiswanya banyak dibandingkan dengan PTNBH tatap muka yang mahasiswanya sedikit. Mungkin dalam tanda kutip ya, pemasukannya juga terbatas, tapi kalau di UT dengan mahasiswa yang sangat banyak, dengan uang SKS yang sangat murah itu dikumpul-kumpulkan menjadi sangat besar, sehingga itu bisa digunakan untuk mengelola Universitas Terbuka. Berarti kalau jumlah mahasiswa ini bisa terus stabil seperti sekarang, lalu kemudian semakin lama bisa mencapai target yang diharapkan. Berapa Bu Parti targetnya, Bu Parti? Boleh ya kita bahas ya Bu? Targetnya berapa ya Bu? Kalau Surabaya kemarin kan awalnya targetnya 8.000 ya Pak ya. Akhirnya menjadi dinaikkan 10.000.
Nah kemarin yang mendaftar di UT Luar Surabaya biasa. yang bayar admisi ya, yang bayar 100.000 itu 9.229. Oh, Itu yang mendaftar. Berarti kan 10.000 kurang sedikit. kurang sedikit. Kurang sedikit. Jadi Iya. target dari Pak Warek insya Allah akan tercapai, insya Allah nanti semester depan. Insya Nah Allah yang akan total tercapai. registrasi tadi 23.000 kurang 15 orang tadi. Kurang 15 orang. Daripada menyebut 22.985 kan 23.000 kurang 15 orang. Karena tadi ada sebuah kesimpulan yang saya ambil begitu. Kalau ini jumlah mahasiswanya stabil, Iya. yang gabung juga stabil, maka relatif untuk harga SPP-nya, uang masuknya juga relatif akan terus bertahan. Insya Karena sesuai dengan kuantitas dari jumlah mahasiswa yang ada. Iya. Betul begitu ya? Wah, ini menarik sekali ya Dan pemirsa. kan kita arahkan ke SIPAS ya, sistem paket semester. Kalau sistem paket semester itu kan hitungannya kan termasuk hitung pembelian modul. Kan 1.300.000. Kalau Bapak tadi menyebut satu SKS 35.000. Jadi untuk teman-teman yang akan memilih mata kuliah yang maksimal bisa yang ambil SKS, atau yang pernah kuliah di tempat lain belum lulus atau sudah lulus atau masih separuh, itu nanti bisa ngambil yang sistem SKS biar nanti mata kuliahnya diakui di UT, sehingga nanti lanjut ke S1 UT tidak perlu 4 tahun, ada kemungkinan 2 tahun bisa lulus atau 3 tahun sesuai dengan mata kuliah yang dibebaskan oleh UT. S1 ya itu ya? Iya S1. Wah, kalau belum S2, 4 tahun? S3 belum. Belum Ya. 4 tahun sudah bisa lulus? Insya Allah. Dengan segala kemudahan kalau yang sudah ada. pernah menempuh di tempat lain, Ya. misalnya jurusannya sama ya, manajemen pindah ke UT manajemen, sudah masuk semester 5. Tidak usah ulang lagi dari 1 awal. sampai 5 ini bisa diajukan ke UT untuk mendapatkan pembebasan mata kuliah. Waduh, ini gitu kemudahan lagi nih. Berarti Iya. ini menjadi solusi juga mungkin buat Anda yang sempat terputus kuliahnya karena mungkin banyak alasan. Karena juga kita tahu ya, UT ini banyak yang sudah bekerja begitu ya. Mungkin dipindah tugas dan lain sebagainya, terputus, ternyata kalau mau gabung di OT, ternyata yang nilai-nilai kemarin, pelajaran yang kemarin Iya. itu bisa ditransfer, terus Bisa. kemudian tinggal dilanjutkan kembali. Iya, betul. Seperti itu. Bahkan ini Mbak Bengki, bahwa sekarang itu tadi kan calon mahasiswa yang Calon pernah kuliah. mahasiswa, iya. Nah sekarang masyarakat umum yang belum pernah kuliah, tetapi katakanlah mereka itu adalah profesional. Iya. Pengalaman kerja kemudian itu bisa dikonversi menjadi pembebasan mata kuliah. Sebentar. Katakanlah begini, Mbak Pinky ini ingin kuliah di UT, sudah menjadi presenter berapa lama di JTV ini. Nah, dengan bekal pengalaman itu, dengan ada surat keterangan, nanti pengalaman itu bisa direkognisi namanya, dibebaskan sejumlah mata kuliah di Universitas Terbuka. Wah, Gitu. ini unik loh ya. Baru Iya. kali ini saya mendengar ada konsepnya seperti ini. Apalagi kalau kita ingat lagi, jadi jangan pernah lupa, UT ini adalah negeri, universitas negeri, Iya. dengan Betul. segala kemudahan yang ada. Wah, jadi ini menjadi sebuah solusi lagi-lagi untuk Anda para profesional yang merasa sudah cukup lama bekerja di bidangnya, ternyata bisa dikonversi. Untuk bisa mengurangi waktu, SKS. mengurangi SKS-nya. Wah, ini solusi lagi. Sampai dengan 5 semester. Sampai dengan 5 semester. Maksimal 5 semester. Sampai Jadi dengan tinggal 5 ambil semester. 3 semester lagi. Wah, sangat mempersingkat waktu. Nah, apalagi kalau kita ingat ya bahwa UT ini juga memiliki salah satu kelebihan UT, yaitu implementasi digital learning ecosystem. Nah, nantinya pada saat kita sudah masuk ke PTNBH, ini bagaimana untuk strategi implementasinya sendiri? Ya. Pasca sudah ada payung hukumnya. Betul. Jadi digital learning ecosystem ini semangat awalnya adalah UT bertransformasi menjadi cyber university. Jadi semua layanan yang diberikan kepada mahasiswa, termasuk semua aplikasi yang digunakan untuk internal itu terintegrasi dalam sebuah digital learning ecosystem. Jadi mahasiswa itu nanti ketika mereka mulai admisi, mereka sudah punya akun, mereka meregistrasi mata kuliah dengan akun tersebut, kemudian tutorial online menggunakan akun tersebut, satu akun, termasuk kami sebagai pengelola. Jadi semua mulai dari rapat-rapat, kemudian aplikasi-aplikasi semua dijahit dalam sebuah digital ecosystem. Misalnya saya hari ini ada di Surabaya, tetapi saya diharuskan menandatangani surat. Maka dengan satu akun itu saya bisa buka ke aplikasi, saya menandatangani surat. Kemudian ada lagi misalnya saya diminta untuk memberikan disposisi, maka
dengan aplikasi tersebut saya bisa melakukan meskipun saya berada di Surabaya. Jadi semuanya sudah digital. Baik. Baik. Nah, lagi-lagi ini banyak sekali kemudahan dan banyak sekali inovasi yang bisa didapatkan pada saat Anda bergabung bersama dengan UT, dan kita mengetahui bahwa ternyata UT tidak berpuas diri dengan segala kelebihan ada, tetap berupaya berinovasi untuk memberikan fasilitas yang terbaik. Untuk ada yang mau bertanya seputar UT, entah Anda adalah mahasiswa UT, ataukah Anda akan masuk UT, ataukah Anda pernah di UT, silakan saja. Silakan Anda mengirimkan pertanyaan Anda melalui WA saja, melalui WA. Jangan lupa sertakan nama Anda dan Anda berasal dari mana. Oke, nomor WA-nya adalah di 081358161388. Sudah tertera di layar televisi. Saya ulang sekali lagi, di 081358161388. Boleh dikirimkan pertanyaannya saat ini juga, nanti bisa akan langsung dijawab oleh para narasumber kita. Ada Pak Rahmat bersama dengan Ibu Suparti, dan kami akan membaca pertanyaan dari Anda tentunya di segmen berikutnya. Tetaplah bersama dengan kami di Dialog Terbuka bersama Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang fleksibel, bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan media. Nah, saat ini sudah banyak media online yang bisa dimanfaatkan oleh para kawula muda untuk belajar atau kuliah di Universitas Terbuka. Karena itu, mari segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya di alamat kampus C UNER Mulyorejo, Surabaya. Tentukan masa depan belajar mandiri di mana saja, kapan saja bersama Universitas Terbuka Surabaya. Pemirsa, kembali lagi dan masih bersama dengan Dialog Terbuka bersama dengan Universitas Terbuka. Kembali kami ingatkan kepada Anda, apabila ingin ikut untuk berinteraksi, mau tanya apa aja seputar UT, silahkan saja. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ya pemirsa. Nomornya adalah di 08 1358161388. Sudah ada di layar televisi, langsung kirimkan sekarang juga pertanyaan dari Anda. Jangan lupa sertakan nama dan Anda berada di area mana. Kami nantikan pertanyaan dari Anda. Nanti yang jawab bukan saya dong, ya pasti ada para narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Baik, nanti sebelum kita membahas nih lebih detail tentang UT, ingin tahu juga ini Bu Parti. Nah, kalau nanti misalnya sudah punya payung hukum ya kan, PTNBH, nanti ada pengaruhnya nggak? Salah satu unggulannya juga kan untuk unit program belajar jarak jauh. Nah, itu nanti akan ada dampaknya nggak terhadap UPBJJ ini? Kalau kaitannya dengan layanan, pastikan semua yang sudah ada kebijakan dari pusat, kami nanti menerapkannya. Karena prinsipnya kami di unit program belajar jarak jauh ini kan unit layanan. Layanan mahasiswa mulai dengan rekrutmen mahasiswa baru, kemudian pelayanannya, ujiannya, sampai nanti kelulusannya. Itu kan kami melayani. Dengan demikian kalau nanti misalnya kan pada pengembangan program, kemudahan, fleksibilitas keuangan dan sebagainya, kan pasti ini nanti ada, harapan kami ada begitu. Ini kemarin kan kami sudah divisi Pak Warek 4, Bu, nanti akan ada anggaran berkaitan dengan sesuai dengan jumlah mahasiswa. Karena Surabaya kan mahasiswanya banyak, ya kami berharap juga nanti dana untuk sosialisasi dan sebagainya nanti kan pasti juga bertambah. Biar nanti masyarakat semakin tahu bahwa UT itu kan banyak yang belum tahu nih kalau UT negeri. Kemarin waktu sosialisasi kan saya narasumber pertama, saya tanya siapa di antara mahasiswa ini yang belum tahu kalau UT negeri, itu ada yang tunjuk tangan. Karena itu saya gini, silakan namanya siapa datang ke kantor saya beri hadiah. Jadi justru yang nggak tahu kalau UT negeri saya beri hadiah. Artinya apa? Masyarakat perlu terus didengungkan tentang Universitas Terbuka. Sehingga nanti kalau menjadi PTNBH kan kami semakin semangat lagi ya. Karena sekarang banyak masyarakat meminta, Bu sudah ada teknik ini, Bu sudah ada vokasi ini, Bu sudah ada DKV, di UT kan belum ada. Nah, kami berharap nanti dengan permintaan masyarakat itu kami sampaikan ke kantor pusat, biar kantor pusat nanti segera menindaklanjuti untuk pembukaan program studi itu. Karena semuanya kan pusat nih.
haknya atau tugasnya kantor pusat. Jadi kalau sebenarnya sudah jadi kami yang melaksanakan. Jadi sebenarnya nanti akan dibuka untuk pembelajaran apa, mata kuliah apa, jurusan apa tuh sebenarnya tergantung dari permintaan dari masyarakat Betul. juga. Betul. Pada akhirnya kembali ke sana untuk memenuhi keinginan dari masyarakat. Nah, tapi sebetulnya kalau UT sendiri ini di seluruh Indonesia total ada berapa banyak cabangnya, Pak Rahmat? Kita punya 39 di seluruh wilayah Indonesia, plus kita punya satu kantor yang mengurusi mahasiswa yang berdomisili di luar negeri. Saat ini tercatat ada di 50 negara. Mahasiswa UT. Di 50 negara 50 mahasiswa negara. UT. Betul. Wow, untuk tersebar sampai sebanyak itu, mereka cara mengikuti pembelajarannya apakah sama juga seperti yang ada di dalam negeri? Kurang lebih sama, hanya saja karena mereka itu tersebar di mana-mana, bahan ajarnya itu tetap juga kita kirim, mereka bisa download bahan ajar secara digital, mereka mengikuti tutorial online, mereka ujiannya juga bisa online, bisa tatap muka, itu tergantung kesiapan mahasiswa. Nah, mereka ujiannya itu bisa di kelas-kelas yang disiapkan atau mereka biasanya datang ke KJRI atau KBRI. Malah sekarang ini kita sudah mengembangkan disebut dengan automated online proctoring. Automated online proctoring atau online proctoring itu mahasiswa bisa ujian di rumah mereka masing-masing, di kantor mereka masing-masing, dengan ada perangkat mereka masuk ke aplikasi. Nanti mereka bisa mata kuliah Pancasila, katakan begitu, mereka masukkan username dan password. Kemudian di awal ada face recognition. Nah, kalau face recognition-nya itu canggih itu ya udah. Iya, kemudian tidak sama gitu, misalnya ada joki, maka akan ada tanda silang, face not detected, maka tidak akan lanjut. Kemudian apabila face recognition-nya berhasil, kita mengunci search engine-nya. Jadi mahasiswa tidak browsing di laptopnya tersebut. Nah, apabila misalnya mahasiswa itu membuka buku akan kelihatan. Jadi akan ada monitor yang memantau gerakan mata. Misalnya kalau gerakan mata ke sebelah kanan beberapa kali nanti ada lampu kuning yang menyala. Nah, lampu kuning terus kemudian misalnya ada orang tiba-tiba berjalan ngasih tahu gitu. Maka akan, karena sudah pelanggaran, maka kita akan hentikan itu ujiannya, dan rekamannya akan kita simpan selama 2 tahun sesuai dengan saran dari ISO. 2 tahun, jadi ketika mahasiswa komplain kenapa ujiannya tidak lulus, kita bisa tunjukkan, kita bisa putar videonya, rekamannya, ini loh kesalahan Anda itu tertangkap memindahkan buku gitu misalnya, atau misalnya ada orang yang bergerak, itu seperti itu. Jadi mahasiswa di luar negeri sudah bisa melakukan seperti itu. Kalau di Universitas Terbuka Surabaya bagaimana, Bu Parti? Apakah itu juga sudah berlaku? Alhamdulillah, kemarin kan pandemi Surabaya itu kan termasuk tinggi ya, bahkan zonanya tidak merah tapi hitam saking merahnya menjadi hitam. Nah, pada saat itu saya ditelepon teman Malang, Bu, saya belum masih ada 85 orang yang belum ujian. Saya jawab, jenengan 85, saya 850 belum ujian. Padahal itu tenggang waktu tinggal 10 hari. Kan diberi jangka waktu sekian ya kalau oleh kantor pusat, oleh pusat pengujian. Nah, pada saat itu kami kemudian melaporkan ke UT Pusat bahwa kami perlu menyelenggarakan belum yang full proctoring, kami semi online proctoring. Jadi kami baru menerapkan yang itu. Kalau yang proctoring kemarin kan baru uji coba Jakarta dan Bogor. Yang Surabaya yang masih semi online proctoring. Kalau yang online proctoring tadi kan satu perangkat ya, jadi komputer yang bisa mendeteksi gerakan. Kalau kami kemarin semi online proctoring 2 perangkat. Jadi satu pakai laptop, satu pakai HP. Jadi laptopnya ini nanti yang untuk mengerjakan, HP-nya ini untuk yang nyorot, yang mengerjakan. Sehingga kalau ada orang jadi ada monitoring ya? Iya, di belakang jadi ya? kami memantau, jadi melalui aplikasi kami memantau. Jadi saya dari rumah terus waktu itu kan lockdown ya UT Surabaya. Karena ada beberapa yang kena COVID, sehingga ujiannya kami pantau semua petugas di rumah dan semua mahasiswa ada di rumah atau di kantor masing-masing. Dan alhamdulillah dalam waktu nggak sampai 10 hari 850 itu sudah ujian semua. Wah, ini ada yang sudah mengirimkan WA, saya boleh bacakan ya? Ini cukup banyak yang mengirimkan. Dari Wahyu Khairul Mustafa SPD, asalnya dari Surabaya. Saya mendapatkan banyak pertanyaan dari rekan-rekan saya tentang program kuliah PGSDBI 3 semester. Apakah benar tahun ini adalah yang terakhir? Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan ya, Bu? Terima kasih,
Bu Suparti, semoga sehat selalu. Ibu mungkin bisa menjelaskan, Ibu. Oke, terima kasih. Ini Mas Wahyu, ini mahasiswa saya. Sudah lulus ya. Oke, Mas Wahyu itu sudah sarjana, kemudian kuliah lagi S1 PGSD di UT Surabaya. Dia pinter, dia sering jadi narasumber, jadi motivator. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Sebetulnya PGSD BI bukan terakhir, hanya program yang seperti kemarin semester ini 22.2 ini yang hanya 3 semester itu yang sudah ditutup. Sehingga nanti teman-teman yang sudah sarjana mau masuk S1 PGSD tetap bisa, tadi sudah disampaikan Pak Wakil Rektor, nanti ada RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Kalau dia sudah pengalaman mengajar 20 tahun, nanti ada nilainya sendiri. Kalau dia ijazahnya sarjana, bukan hanya 1 tapi 2, nanti ada nilainya sendiri. Kemudian ada nilai kinerja kepala sekolah. Kalau nilainya sangat baik, nilainya pasti tinggi. Nah ini nanti dihitung bebasnya berapa semester. Nanti ada, kalau sudah dimasukkan aplikasi, nanti di bawah ada, Anda bebas 3 semester, Anda bebas 5 semester. Kalau yang kemarin kan gelondongan ya, sarjana apapun, mau sarjana peternakan, mau sarjana teknik, pokoknya sudah sarjana, mau ke S1 PGSD atau S1 PG PAUD tinggal menempuh 3 semester. Itu yang disebut tadi BI tadi ya. Jadi ditutupnya itu bukan tidak bisa melanjutkan lagi ke UT, tidak, tapi untuk program yang 3 semester otomatis itu diubah skemanya. Ada kemungkinan nanti ya menempuh 3 semester seperti yang kemarin, karena ada pengakuannya, penilaiannya berbeda-beda. Apalagi tadi Pak Warik sudah nyampaikan, nanti akan ada penilaian kaitannya dengan pengalaman belajar atau sertifikat atau surat keterangan. Misalnya kan tadi Mbak Pinky sering ikut pelatihan ini, sertifikatnya banyak, nanti bisa diajukan untuk mendapatkan pembebasan. Wah, jadi masih bisa lanjut. Tetap berlaku ya untuk konversinya ya. Nah ini ada seorang PNS yang juga bertanya, sudah S1 akuntansi, S1 ekonomi akuntansi, mau kuliah S2 di UT, biayanya tuh sampai berapa, terus kuliahnya bagaimana? Kalau konsep S2-nya nih bagaimana Ibu? Oke, kalau akuntansi itu, kalau kita kan baru punya manajemen, magister manajemen, magister administrasi publik ya untuk yang umum, kemudian pendidikan bahasa Inggris, pendidikan matematika, pendidikan dasar, kemudian kelautan, bidang minat perikanan, kemudian studi lingkungan. Kalau akuntansi cocok nanti ke MM ya, magister manajemen bidang minat keuangan. Kemudian untuk daftarnya ini sedang dibuka sekarang ini, masih dibuka. Sampai untuk kapan untuk pendaftaran S2-nya? Tanggal 27 Oktober. 27 Oktober ini berlaku untuk seluruh UT se-Indonesia atau cuman salah satunya aja kayak di Surabaya aja? Untuk seluruh Indonesia. Jadi kalau sudah dibuka tuh berarti berlaku satu Indonesia? Iya, pokoknya begitu aplikasi dibuka oleh kantor pusat, kami seluruh Indonesia boleh merekrut. Dan jadi, ini kalau yang Surabaya 18 wilayah ya? Iya, 18 wilayahnya. Iya. Jadi misalnya begini, ini kan akuntansi misalnya dari Pasuruan mau daftar ke Surabaya boleh, enggak masalah. Nanti kan belajarnya online. Tesnya saja yang diminta tes nanti ke kantor UT Surabaya. Jadi nanti ada tes, kalau misalnya nanti bisa online semua tesnya, nanti dilakukan secara online. Tesnya murah 750. Jadi nanti ada TPA, ada TOEFL, kemudian ada tes kompetensi. Oh, ada juga ya? Jadi ada, semuanya lengkap untuk yang tesnya? S2 ada tesnya, S3 ada tesnya. Kemudian kalau sudah lulus tes, nanti SPP 1 semester murah, 7.450. Baik, kita sudah mulai membahas mengenai biaya-biaya SPP dan lain sebagainya. Nanti semakin banyak lagi akan kita bahas, terutama banyak sekali untuk pertanyaan yang sudah masuk di WA, dan nanti akan saya bacakan, nanti tentunya akan dijawab oleh beliau-beliau ini, para narasumber yang sangat luar biasa dari Universitas Terbuka. Tentunya tetaplah bersama dengan kami dalam Dialog Terbuka bersama dengan Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang fleksibel, bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan media. Nah, saat ini sudah banyak media online yang bisa dimanfaatkan oleh para kawula muda untuk belajar atau kuliah di Universitas Terbuka. Karena itu, mari segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya di alamat kampus CUNER Mulyorejo, Surabaya. Tentukan masa depan belajar mandiri di mana saja, kapan saja, bersama Universitas Terbuka Surabaya.
masih bersama dalam dialog terbuka bersama Universitas Terbuka. Temanya menarik sekali, digital learning ekosistem sebagai backbone UT, PTN, dan hukum. Nah, tadi kita sudah sempat membahas, tapi ada juga yang masih bertanya sebetulnya apa sih digital learning ekosistem sampai dikatakan itu menjadi backbone UT, PTN, badan hukum. Bagaimana di Pak Rahmat? Ya, jadi untuk menjawab itu bahwa di UT ini banyak sekali aplikasi ya. Mulai untuk manajemen keuangan sampai dengan akademik. Nah, selama ini kalau kita katakanlah kalau saya mau mengecek keuangan ya, berapa banyak keuangan UT, harus masuk ke aplikasi ini akunnya yang yang satu. Terus saya ingin mengetahui perkembangan jumlah mahasiswa per UBBJJ. Ada aplikasinya, saya masuk lagi, kemudian pakai akun, kemudian passwordnya kadang-kadang harus berbeda. Kemudian saya ingin mengecek lagi jumlah mahasiswa yang ikut ujian. Saya masuk lagi dan macam-macam. Sekarang semua aplikasi-aplikasi itu disatukan dalam sebuah wadah yang namanya digital learning ecosystem. Nah, ketika saya masuk ke akun saya, maka saya tinggal milih. Saya mau masuk keuangan, maka saya tinggal masuk ke situ. Jadi dengan satu kali masuk, saya sudah bisa masuk ke semua aplikasi. Saya mau tanda tangan surat pun sama di situ. Tinggal masuk akun saya, semuanya sudah ada di situ. Tinggal klik, oh saya mau tanda tangan surat, saya klik yang sini. Saya mau mengecek jumlah mahasiswa Surabaya, saya klik yang ini. Seperti itu. Ya, sekarang ini masih terpisah-pisah. Nanti ke depannya juga mahasiswa seperti itu. Jadi satu akun? Satu akun untuk semua aplikasi. Tapi sekarang masih proses ya? Sekarang masih proses, sudah sinkronisasi, dalam 1 tahun ke depan mudah-mudahan akan selesai. Wah, ini keren loh, 1 tahun ke depan banyak sekali inovasi-inovasi yang akan berlaku di UT. Jadi untuk Anda yang mungkin lagi ada rencana baru mau gabung di UT atau sekarang baru jadi maba nih, ini ternyata tinggal ditunggu aja. 1 tahun lagi ya, sinkronisasi untuk akun tuh akan bisa berlaku, satu akun bisa untuk semua. Untuk semua. Untuk banyak kemudahan atau fasilitas bisa didapatkan di UT. Saya lanjut bacakan lagi ya, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Saya khawatirnya ini kayaknya handphonenya JTV meledak. Setiap kali UT mesti banyak pertanyaan yang masuk. Ini ada dari Aceh, cukup jauh. Dari Aceh, Tamiang, bagaimana saya bisa daftar dan berapa biayanya? Karena saya guru PAUD, tapi saya lulusan S1 Tarbiyah PAI dan ingin mendapatkan ijazah S1 PAUD. Bu, kalau misalnya di Surabaya itu berarti harus memang tinggal di 18 wilayah Surabaya itu saja kah? Ataukah yang di Aceh mungkin merasa mendapatkan kenyamanan berkomunikasi sama wilayah Surabaya terus memutuskan saya mau masuk Surabaya, itu bisa atau tidak? Ya, kalau untuk pembelajaran online bisa. Jadi dari Jayapura daftar Surabaya bisa, Kalimantan bisa. Ini ada mahasiswa saya di Kalimantan. Saya kan di Kalimantan, iya, Kalimantan. Bu, maaf, ini bukunya bisa dikirim ke Kalimantan, bisa. Saya posisi di Kalimantan, tapi daftarnya Surabaya. Kalau ya pembelajaran online ya, jadi nanti nggak ada pertemuan-pertemuan di kita. Kalau nanti di awal kita pasti menyediakan, kayak kemarin ya, setelah tutup registrasi kita menyelenggarakan orientasi studi mahasiswa baru. Jadi kita beri informasi tentang UT biar nanti nggak masuk hutan gelap gulita gitu maksud kami, sehingga tahu oh UT itu belajar mandiri, berarti saya harus punya inisiatif untuk belajar, sehingga dia membangun dirinya. Kalau dia nggak bisa, dia harus cari teman, biar nanti ada yang mengingatkan. Nah, kita beri OSMP. OSMP kita laksanakan offline untuk daerah-daerah. Begitu dia nggak bisa hadir di offline, mungkin karena luar kota, kita masih menyelenggarakan yang online. Jadi ini masih kita padukan. Jadi OSMP juga begitu. Kemudian kedua kemarin pelatihan keterampilan belajar jarak jauh. Jadi di UT itu cara membaca modul dilatihkan, cara membaca buku dilatihkan, cara mengatur waktu dilatihkan. Jadi kita ajak bersama-sama. Kalau Anda sehari punya waktu 2 jam saja untuk belajar karena bekerja, bagaimana cara mengatur waktu Anda itu kita latihkan. Nah kemarin kita laksanakan offline juga. Jadi kita ini keren. Sempat ada offline juga. Iya. Karena ini kan sudah mulai menurun ya COVID, sehingga kita selenggarakan offline. Apalagi Bapak kemarin ngasih uang banyak sehingga cukup untuk selenggarakan di hotel. Jadi offline-nya kita selenggarakan di hotel. Jadi teman-teman senang. Bu, keren ya, UT, OSMP di hotel, PKBJJ di hotel itu. Sehingga yang online tuh ngiri, Bu, saya kepengen yang offline juga. Hanya karena teman-teman yang sibuk, jadi yang di Kalimantan, yang di Cirebon, yang di Bandung itu mengikuti melalui online. Berarti kalau misalnya wilayah Aceh
terus kebetulan menyaksikan ini kan melihat Bupati daftarnya ke UT Surabaya, nggak ada masalah. Kalau Tetap akan mandiri di-handle. nggak ada masalah. Oh, mandiri gitu tidak ya. ada masalah. Kalau misalnya nanti ada pertemuan tatap muka, bisa numpang tutorial di Aceh misalnya. Tetap diperbolehkan Ibu Tetap ya. boleh. Jadi kita boleh tutorial numpang boleh, ujian numpang juga boleh. Kan UT-nya satu, yang di Pondok Cabe itu. Nah, yang di Surabaya, yang di Aceh, yang di Malang, yang di Jember itu kan unit program belajar jarak jauh. Dan semuanya online Kami ya? yang melayani mahasiswa. Jadi dari manapun harus kita layani. Jadi ini tutorial. Kalau UT Surabaya ditunjuk sebagai pengelolanya, misalnya kayak S1 Pendidikan Kimia. Di Surabaya ada 6, yang lain hanya 1. Pasti Surabaya ditunjuk, kemudian Surabaya menjadi pengelola, mahasiswanya dari mana-mana. Jadi saling numpang itu sudah biasa kalau di UT. Wah, ini luar biasa. Berarti sekarang ini UT sebetulnya kalau kita kenal selama ini kan pembelajaran jarak jauh, Ya. selalu online begitu. Sekarang sudah mulai ada kelas-kelas offline, betul begitu ya Pak ya? Ya, sebetulnya sebelum pandemi itu ada offline-nya ada Mbak. Untuk yang program S1 PGSD, S1 PG PAUD itu kita layani ada namanya tutorial tatap muka. Iya. Jadi nanti ada kegiatan di Tuban, yang mahasiswa Tuban nggak usah ke Surabaya, mahasiswa Madura, Sumeneb nggak usah ke Surabaya. Kita yang datang ke sana, tutornya kita hadirkan ke sana. Jadi itu offline sebelum pandemi. Baik. Nah begitu pandemi kemarin kan semua lockdown, nggak boleh kemana-mana. Iya. Pertemuan juga dibatasi sehingga kita selenggarakannya secara online. Jadi menjadi web. Kalau tadi kan tutorial tatap muka, kemudian digeser menjadi tutorial webinar. Oke, tadi itu pertanyaan dari Ibu Lindawati. Nah, ini ada lagi nih dari namanya Udin. Mau tanya untuk biaya pendaftaran S1 berapa, syaratnya apa saja? Saya ada di Surabaya, pekerja kreatif di bidang pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai manajer di event organizer dan MICE. Nah, tadi kan kita sempat ngobrol off air ya, katanya sekarang itu sudah mulai dibuka lagi pendaftaran untuk S2, untuk S1, Iya. D3 juga sekarang sudah mulai untuk daftar akun, betul seperti itu ya. D3 dan S1 itu sama, kalender akademiknya sama. Hanya S2 dan S3 yang berbeda. Karena S2 ada tesnya, S3 ada tesnya. Kalau S1 sama diploma nggak ada tes. Tinggal daftar Jadi aja. langsung daftar, bayar 100.000, nanti sudah dapat namanya admisi ya. Sudah dapat akun. Kalau nanti mau registrasi mata kuliah, baru pilih. Saya mau sistem kredit semester seperti yang Bapak jelaskan tadi, atau sistem paket semester. Kalau sistem paket semester kayak anak SMA kuliahnya, jadi nanti sama semester 1 menempuh mata kuliah ini, semester 2 ini sudah dibantu oleh UT menatanya. Nah tadi kan Pak Rahmat sempat menyampaikan kalau misalnya sudah lama menjadi satu profesional, itu bisa dikonversi, bisa dipotong untuk SKS-nya. Ini kan pekerja kreatif Pak, ya kan? Bidang pengalamannya lebih dari 10 tahun jadi manajer di event organizer. Nah kalau yang seperti ini juga termasuk profesional yang bisa dipotong SKS-nya kan? Nanti akan bergantung kepada program studi nanti yang akan dipilih. Katakanlah yang bersangkutan itu masuk manajemen gitu kan. Saya kira ilmu pengantar ilmu manajemennya juga sudah bisa di sana dia. Nah, hanya buat teman-teman calon mahasiswa yang akan menggunakan RPL atau kredit itu masa registrasinya agak lebih cepat. Maka dari itu harus kontak UPBJ Surabaya atau ngecek website kita. Nanti persyaratannya selain dari kalau untuk admisi ya, persyaratan ijazah SMA legalisir. Kemudian untuk yang RPL ini harus melengkapi mereka dengan bukti-bukti. Kalau pengalaman kerja mungkin dari tempat pekerjaannya, surat keterangan, kemudian kalau ada pelatihan sih dilampirkan. Sertifikat boleh. Ya, sertifikat. Nanti kita assess sama teman-teman di program studi yang bersangkutan ini pengalamannya 10 tahun, kemudian pelatihan ini bisa bebas berapa SKS. Cocok nggak? Gitu. Jadi tetap harus ada bukti berupa mungkin piagam atau mungkin sertifikat yang pernah didapatkan seperti demikian ya. Nah untuk syaratnya misalnya mau masuk ke UT sendiri pendaftaran S1-nya berapa, terus daftarnya bagaimana. Nanti kan sudah diinformasikan bahwa sekarang sudah mulai buka untuk daftar akun. Maksudnya daftar akun tuh bagaimana? Admisi
admisi ya Mbak, namanya admisi ya, daftar data diri dulu. Jadi kalau kita mau daftar ke UT, nomor satu adalah kita harus daftar data diri kita dulu. Daftar data diri dulu. Namanya siapa sih, tempat tanggal lahir di mana, kalau pernah sekolah di mana, kemudian nama ibu kandung biasanya ada, kemudian ijazahnya apa, itu diisi dulu di formulir yang ada. Jadi itu pendaftaran akun dulu. Nanti kalau sudah dapat pendaftaran akun, username, password kan dikasih. Nanti di pendaftarannya admisi tanda hubung sia.ut.ac.id, daftar ke situ, masuk ke situ. Nanti kalau pengen tahu info lebih lanjut, di akunnya ada www.ut.ac.id. Baik, berarti kalau ingin tahu lebih lengkapnya langsung di www.ut.ac.id. Kalau di Surabaya, surabaya.ut.ac.id. Surabaya ada sendiri ya berarti ya? Ada sendiri. Baik, jadi ini kalau misalnya untuk yang wilayah Surabaya bisa langsung dicek. Surabaya.ut.ac.id. Tapi kalau daftar admisi semua sama, se-Indonesia sama, sedunia sama. Ya, sama. Admisi tanda hubung sia.ut.ac.id. Ada lagi yang bertanya mengenai S2 komunikasi di UT, usai PTMBH, katanya. Ini ada dari Rina di Surabaya. Nah, kira-kira akan ada nggak nanti? Terus kemudian akreditasinya tuh kalau di UT apa ya? Kalau UT lembaga ya akreditasinya B. Mudah-mudahan nanti segera akreditasi lagi ya Pak menjadi A ya, mudah-mudahan. Kalau untuk program studi sudah ada 9 yang akreditasinya A. Kalau untuk S2 komunikasi mudah-mudahan segera ya Pak ya. Saya dengar itu yang akan segera dibuka S2 komunikasi sama S2 hukum. Mudah-mudahan segera surveinya segera dilakukan dan segera mendapatkan kelayakan ya, sehingga nanti bisa kita buka. Jadi begitu PTNBH-nya sudah ada payung hukum, nanti salah satu yang akan goal untuk S2-nya adalah komunikasi ya. Wah, ini bisa siap-siap nih Bu Rina atau Mbak Rina, nanti bisa langsung cek aja. Kalau yang di Surabaya itu di surabaya.ut.ac.id. Baik. Nah, kalau misalnya kita melihat lagi, nah sekarang program-program unggulan. Sebetulnya untuk program unggulan di UT itu apa saja? Mungkin Bapak dulu, nanti tinggal ditambahkan ya Bu Parti. Sebenarnya kalau di UT itu semua program studi unggulan. Semuanya unggulan ya semua Pak ya? Unggulan. Tak terkecuali. Tidak terkecuali. Karena apa? Karena UT itu bisa dikatakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang bahan ajarnya dikembangkan oleh perguruan tinggi sendiri. Jadi UT mengembangkan bahan ajar sendiri. Penulisnya itu adalah para profesor, para pakar dari perguruan tinggi tatap muka. Jadi bahan ajar ya itu didistribusikan ke seluruh mahasiswa. Dengan demikian mahasiswa yang berada di Pulau Sabang dengan yang ada di pegunungan di Jaya Wijaya misalnya begitu, itu mempelajari modul yang sama. Kemudian asesmennya juga sama. Ya, dengan demikian diharapkan setidaknya mahasiswa itu memiliki kompetensi dasar yang sama dimanapun mereka berada. Baik, nanti di segmen berikutnya mungkin bisa diinformasikan lagi untuk jurusan-jurusannya juga apa, dan yang paling penting adalah kalau masuk sana berapa biaya yang harus dibayarkan. Begitu ya pemirsa ya. Untuk itu tetaplah bersama dengan kami dalam Dialog Terbuka bersama Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang fleksibel, bisa belajar di mana saja dan kapan saja dengan menggunakan media. Nah, saat ini sudah banyak media online yang bisa dimanfaatkan oleh para kawula muda untuk belajar atau kuliah di Universitas Terbuka. Karena itu, mari segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya di alamat kampus CUNER Mulyorejo, Surabaya. Tentukan masa depan belajar mandiri di mana saja, kapan saja bersama Universitas Terbuka Surabaya. Kembali lagi, Dialog Terbuka bersama Universitas Terbuka Digital Learning Ecosystem bagi backbone UT-PTN Badan Hukum. Kita sudah membahas cukup banyak dan sekarang mungkin boleh diingatkan kembali. Jadi jurusan-jurusan yang bisa didapatkan di UT itu apa saja? Silahkan Bu Parti. Banyak sekali jurusannya. Pokoknya dibuka di UT Surabaya juga buka.
Hanya yang sekarang menjadi favorit ya. Iya. Kalau saya sebut banyak sekali, soalnya hampir 40 ya Pak. Berarti kita rangkum saja. 43 itu S1, Ya. S2 ya, Iya. dan D3. S2, S3. S3 juga, Ada, S3. juga lengkap Oke. sekali. Baik, silahkan. Oke, Ibu. untuk yang favorit sekarang ini masih manajemen. Jadi Manajemen masih favorit. itu masih pesertanya masih banyak. Jadi banyak yang ambil SIPAS non TTM. Jadi saya nggak tahu ini teman-teman ini mau jadi manajer semua kayaknya. Sepertinya begitu ya. Iya, nggak tahu manajemen perusahaan sendiri atau manajemen rumah tangga ya. Karena bisa di jadi situ seperti itu. Karena itu kan ilmunya bagus-bagus ya. Betul, Nah, kemudian ilmu hukum juga ada. Jadi beberapa teman kepolisian itu banyak yang kuliah UT juga. Selain yang PGSD, PG PAUD, itu masih mendominasi ya karena kan guru minimal S1. Baik. Jadi mereka masih ingin mendapatkan ijazah S1 sesuai dengan bidangnya. Nah baik, ini ada salah satu hal juga yang menjadi banyak pertanyaan. UT ini kan spesial ya, agak berbeda dengan universitas negeri yang ada di tempat lain begitu. Nah kalau masuk UT, bagaimana jaminan bagi mereka yang ingin jadi CPNS? Ya baik, jadi UT itu kan perguruan tinggi negeri, sama dengan di sini dengan di UNER, maka ijazah pun sama, ijazahnya sama, efek sosialnya sama. Apakah bisa dipakai untuk CPNS tahun 2019 untuk formasi tahun 2020 dari 20.000 formasi CPNS 9.436 itu diisi oleh alumni UT. Wow, lebih dari 40%, lebih dari 40% ya. Itu alumni UT. Nah, baik. kemudian apakah ijazahnya dipakai untuk kuliah di luar negeri atau melanjutkan di dalam negeri? Bisa. Baik. Bisa lanjut. Kita punya mahasiswa sekarang ini ada di terakhir ini ada di Glasgow. Baru tadi lapor ke saya, Oh ya? katanya diterima di Glasgow, Baik. di Inggris. Gitu. Jadi untuk jadi CPNS bisa, untuk melanjutkan sekolah di luar negeri bisa. Nah langsung saja Bu Parti, kalau mau daftar ke UT, caranya bagaimana? Terus biaya berapa yang harus dikeluarkan? Ya, kalau daftarnya tadi sudah saya sebut ya, admisi masuk saja ke aplikasi admisi tanda hubung sia.ut.ac.id. Di situ ada fotokopi KTP, jadi KTP-nya di-scan, masukkan ke situ, nanti ada aplikasinya. Kemudian ijazah, kalau nggak ada legalisir ijazah, ijazah asli boleh di-scan, masuk ke situ. Kemudian ada surat pernyataan keabsahan data bahwa data saya ini benar loh, ijazah saya asli loh, bukan ijazah palsu. Itu ada surat pernyataan bermaterai. Kemudian ada untuk pas foto ya, biar nanti oh ini fotonya orang ini, ada lembar pas foto. Jadi persyaratannya hanya itu saja, masuk ke aplikasi, semua nanti di-scan di situ. Jadi nggak usah datang ke kantor UT Surabaya. Untuk biaya-biaya uang gedung, biasanya kan tuh jadi UT nggak ada uang beban gedung. di awal. UT nggak ada uang gedung, hanya pendaftaran 100.000 saja. 100.000 mendaftar sudah bisa daftar untuk jadi calon mahasiswa. Ya. Jadi hanya 100.000. 100.000 sudah daftar ya? Iya, sudah bisa admisi, sudah masuk jadi calon mahasiswa. Tinggal nanti meregistrasi mata kuliah. Oh, saya mau mengambil manajemen sistem paket semester, jadi saya ikut paketnya UT. Sehingga nanti lulus sarjana 8 semester, misalnya begitu. Jadi ini nanti ada namanya registrasi mata kuliah. Baru itu nanti bayar SPP. Ada paket termurah tadi seperti Bapak sebut, 1 SKS 35.000. Kalau punyanya uang hanya 350.000 bisa kuliah UT ngambil 10 SKS. Baik. Gitu ya. Kalau punya uang 1.300.000 bisa 1 semester dapat buku semuanya untuk 18 atau sampai 20 SKS. Baik, sebetulnya banyak masih ingin mau dibahas, Ya. tapi sangat sayang sekali waktu sangat terbatas. Pokoknya mau keterangan lebih lengkap, lebih detail kalau seputar UT Surabaya, nanti bisa langsung cek aja di surabaya.ut.ac.id begitu, atau bisa telepon juga. Ini sudah ada Instagramnya UT Surabaya, ada Facebooknya UT Surabaya, di situ ada semua Ada, ya. Untuk nomor teleponnya, dan yang pasti saat ini sudah dibuka untuk pendaftaran atau admisi untuk S1, D3 dan juga untuk S2. Baik, ini sudah di penghujung acara. Pak Rahmat, apa pesannya untuk pemirsa? Baik, jadi untuk pemirsa semua jangan ada keraguan lagi untuk kuliah di Universitas Terbuka. Perguruan tinggi negeri dengan biaya terjangkau. Kalau tadi dengan paket 10.400.000 itu sudah bisa jadi sarjana. Sudah bisa jadi sarjana. Baik, Bu Parti, singkat saja, silakan Ibu. Mari masyarakat Jawa Timur dan sekitarnya sedang dibuka pendaftaran mahasiswa baru.
baik S2, S3 maupun S1 dan D3. Baik. Tapi S1 insya Allah minggu depan aplikasi sudah siap semuanya. Baik. Di sia.ut.ac.id masuk ke situ semua, insya Allah semua bisa dilakukan di Universitas Terbuka Surabaya. Baik. Mari segera bergabung di UT Surabaya. Baik, kalau begitu sebetulnya masih ingin ngobrol lebih panjang lagi, tapi sayang ternyata 1 jam sangat kurang ya. Ya baik, kalau begitu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat Budiman selaku Wakil Rektor 4 Universitas Terbuka sama-sama. Surabaya dan juga Bu Parti selaku Direktur UT Surabaya. Sukses Terima selalu kasih. dan mudah-mudahan targetnya segera tercapai 1 juta ya mahasiswa 1 ya. juta. Baik, Ya. kalau begitu. Pemirsa, sekarang adalah saatnya untuk kami mengakhiri terlebih dahulu obrolan yang sangat luar biasa, yang sangat menarik ini dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya sampai jumpa dalam dialog terbuka bersama dengan Universitas Terbuka berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang waktunya. Karena ada Bapak.